Halo, shalom teman-teman sekalian, apa kabar? Saya berharap teman-teman sekalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Sore hari ini bagaimana kabarnya teman-teman? Ya, saya harap tetap sehat-sehat selalu dan tetap menjaga protokol kesehatan kita bersama. Baik teman-teman, dalam kesempatan sore hari ini saya kemarin menemukan satu video ya. Saya melihat ada orang songong ya, orang songong yang menantang seperti itu, ya. Ini sebenarnya videonya lama ya, video lama dan saya rasa, video ini sebenarnya cukup bukti bahwa dalam hal ini, Kainama ya, Kainama yang saat ini sudah dipanggil ustadz oleh mereka ya, bukan karena mengajar Quran, tetapi karena mengajar Bible ya, atau mengajar Alkitab. Ya, sekali lagi ya, Kainama ya, sudah dipanggil ustadz oleh mereka, bukan karena mengajar tentang Quran, tetapi karena mengajar tentang Alkitab, ya. Jadi katanya dia mengaku di STT Jakarta, mungkin seperti itu, kemudian dia pergi ke Haifa, Israel ya untuk sekolah, ya. Terus kemudian dia katanya masuk dari wilayah mana, seperti itu ya. Dan itu sudah dibongkar oleh Inyomanis, channel Inyomanis atau Pak Gracia Pelo ya. Dan saya kagum banget tuh ya Pak Gracia Pelo memenuhi undangan waktu itu di Masjid Gadang Malang ya. Mengundang katanya seperti itu orang-orang supaya datang ya, berjumpa mendengarkan tausiah mantan pendeta bla 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 bla. Terbuka untuk umum ya kan, dijabanin nih ya, dijabanin sama Pak Gracia Pelo dan dia hadir masuk ke masjid dan kemudian mendengar. Setelah itu dia merasa ada yang canggung tentang apa yang disampaikan oleh uh, Kainama ini. Kemudian dia bertanya ya. Setelah dia bertanya, ya kita tahu setelah itu apa yang terjadi. Ya, salam teman-teman semua. Ya, setelah itu apa yang terjadi, dia ya kelolotan ya. Kelolotan itu artinya apa ya teman-teman ya? Ibarat orang lagi makan makan sesuatu yang panas itu teman-teman. Haf, 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 gitu ya. Jadi tidak bisa. Jadi orang sekelas bilanglah katakan doktor ya, yang sekolah sampai ke Israel misalnya ya, dan dia menempuh pendidikan itu. Nah, maka sampai setaraf itu seharusnya memang dia bisa berbahasa Ibrani ya teman-teman ya. Tapi pada faktanya ternyata ya tidak demikian gitu ya. Bahwa ada hal yang memalukan sebenarnya. Harusnya kalau tahu malu nih memalukan sekali ya. Nah, juga teman-teman nonton video ini bersama-sama ya. Shalom teman-teman sekalian, Ibu Kristiani, Bang Dos Santos juga ya. Selamat sore bagi kita semua. Sebentar teman-teman, saya carikan dulu videonya. Oh, di sini. Baik. Taruhnya udah tinggal share screen sebentar ya. Nah, di sini teman-teman. Mana dia? Oke. Shalom, Bu Aubrey. Nah, ini teman-teman ya. Jadi di video ini ya Ustadz Kainama juga berkata waktu itu bahwa karena Tuhan berkata bahwa Yesus mengatakan eh, apa ya? Bukan semua yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, itu videonya yang ini juga ya teman-teman ya. Jadi dia diundang sebagai narasumber seperti itu ya, untuk memberikan ya penguatan iman atau memberikan apalah gitu ya kepada orang-orang ini supaya mereka mengerti tentang kekristenan dulu ya. Katanya seperti itu. Karena dikatakan di up dia sebagai mantan Kristen, mantan pendeta, mantan aduh terserah deh ya. Nah, jadi dia ini di sini dia berkata juga ya, mengatakan bahwa ketika Yesus berkata bukan semua yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga. Nah, dia menyimpulkan bahwa itu artinya Yesus itu tidak mau dipanggil oleh Tuhan, ya. Yesus tidak mau dipanggil oleh Tuhan. Jadi ini memang aneh ya teman-teman ya, aneh, kesimpulan yang aneh. Tapi poin saya bukan itu. Wah, ada informasi dari Sis Aubrey bahwa BMKG gempa 6,7 ya di Jakarta. Wow, kita
berdoa ya bagi teman-teman yang ada di sana dan buat Jakarta agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik. Nah, poin saya bukan berbicara mengenai seruan dia yang mengatakan bukan semua yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga dan kesimpulannya Yesus bukan Tuhan, ya bukan itu. Bukan itu maksud saya ya. Tapi yang saya lucukan itu begini teman-teman ya, bahwa kalau dia mengaku sekolah di Haifa Israel 2 kali katanya ya. 2 kali dia sekolah di Haifa Israel dan kemudian dia eh, apa namanya, ya sudah paling tidak dia sudah terbiasa dengan bahasa Ibrani ya, ngomong bahasa Ibrani seperti itu. Karena kelasnya doktor loh. Ini bukan kelas aneh-aneh ya, bukan kelas abal-abal nih. Nah, lihat ya, ini tantangannya teman-teman. Sebelum kita melihat video dari channelnya abang kita Gracia Pelo, Inyo Manis ya. Coba teman-teman dengar nih. Baat מדבר עברית, Anda מדבר עברית. Jadi buat Anda yang sudah biasa dengar bahasa Hebrew, saya akan mengungkapkannya pelan-pelan dalam bahasa Hebrew. Maka itu kalau ngobrol sama ada orang yang dari saudara kita di saudara-saudaraku tersayang itu di Kristen atau Katolik yang ngajak saya ngobrol tentang Bible, dia bilang tukang bohong, kamu nggak pernah di sekolah. Saya cuma duduk lalu saya bilang, "Admira very bit." Apa? Oh, sorry. Bukan kelasnya. Enggak, ini bukan dia, bukan. Soalnya saya mau syuting. Sekali lagi teman-teman. Baat מדבר עברית, Anda מדבר עברית. Jadi buat Anda yang sudah biasa dengar bahasa Hebrew, saya akan mengungkapkannya pelan-pelan dalam bahasa Hebrew. Maka itu kalau ngobrol sama ada orang yang dari saudara kita di saudara-saudaraku tersayang itu di Kristen atau Katolik yang ngajak saya ngobrol tentang Bible, dia bilang tukang bohong, kamu nggak pernah di sekolah. Saya cuma duduk lalu saya bilang, "Admira very bit." Apa? Oh, sorry. Bukan kelasnya. Enggak, ini bukan dia, bukan. Soalnya saya mau syuting. Baat מדבר עברית, Anda מדבר עברית. Jadi buat Anda yang sudah biasa dengar bahasa Hebrew, saya Nona udah denger ya, dia ngomong apa gitu ya, kamu jualan es batu atau apa gitu dia memang kalau di depan teman-teman yang muslim itu ya teman-teman ya, yang penting kamu Ibrani, kamu ngoceh-ngoceh ya itu udah dianggapnya bahwa kamu itu udah jago banget ya. Nah, jadi tidak perlu dia mengatakan terjemahannya ya kalau di depan teman-teman muslim ya. Karena kan teman-teman muslim biasanya kalau udah dihadirkan, dipaparkan orang-orang seperti ini, ya ketika dia berkata bahasa Ibrani entah itu isinya maki-makian, entah isinya apa ya, dianggap oh yang penting bahasa asli, ya kan? Dia bisa mengerti kalau orang hanya ngomong bahasa asli tapi nggak bisa ngomong terjemahannya, dia ngomong coba kambing kejepit entah ngomong apa dia kan nggak ngerti gitu. Oh sorry bukan levelnya. Loh jadi apa? Artinya itu apa dia juga tidak menjelaskan ya teman-teman. Dia hanya berusaha memamerkan kepada teman-teman yang Muslim waktu itu yang menelan menelan liur Kainama ini dengan pendapat bahwa oh ya udah ini orang mantep banget dah ini tentang bahasa Ibrani ya gitu ya. Nah, karena memang perlu kita paparkan bahwa ketika Kainama ini bersuara di mana-mana ya, dia bukan hanya menerjemahkan, bukan hanya memberi pengertian, bukan hanya menafsirkan, dia mengklaim bahwa dialah yang paling benar. Sementara saya mau kasih tahu kepada teman-teman bahwa dia ini bukan siapa-siapa. Dia tidak pernah sekolah teologi. Dia tidak pernah juga melakukan riset sampai ke sana. Nah, wah ini Jeki mungkin terlalu radikal nih ngomongnya. Makanya saya bilang sama teman-teman yang muslim, bisa nggak kalian itu ya, sekali-kali makan malam kalian nggak usah hoax gitu loh. Makan siang kalian nggak usah fitnah gitu loh. Kalian mengganti menu makanan kalian dengan hal-hal yang lebih bergizi. Artinya, bisa nggak kalian ketika diperhadapkan dengan orang-orang seperti Kainama ini, kalian kritis gitu loh. Kalian kritis supaya apa? Ya supaya kita berimbang. Berimbang dalam arti apa? Saya kasih contoh ya teman-teman sekalian. Saya kasih contoh bahwa mungkin yang teman-teman tahu saja, mungkin teman-teman muslim juga nanti yang kemudian akan menonton silahkan. Kita tahu Saifuddin Ibrahim ya. Saifuddin Ibrahim itu adalah orang Islam dulunya, bahkan bukan orang Islam biasa, orang Islam dari kecil, bukan hanya dari kecil, dia pengajar. Bukan hanya pengajar, dia bagian dari salah satu pimpinan di sekolah di apa namanya? Boarding school mereka di mana ya saya lupa itu ya. Di saya lupa
di mana boarding school-nya itu atau sekolah madrasah mereka itu ya. Seperti pesantren begitu tapi tingkatnya sudah S1 begitu ke atas kalau saya tidak salah ya. Nah, jadi beliau ini Saifuddin Ibrahim saksi-saksinya masih ada. Artinya mahasiswa-mahasiswanya dulu itu masih ada. Teman-teman bisa lihat di channel saya tentang perbandingan podcast ya. Saifuddin Ibrahim pernah diundang podcast oleh mahasiswanya dulu yang sudah alumni ya, diundang. Jadi kita bisa melihat justru itu saksi hidupnya masih ada bahwa Abi Saifuddin Ibrahim sungguh-sungguh pernah menjadi dosen mereka gitu ya. Dan orang-orang itu masih ada hubungannya baik. Nah, sekarang orang-orang seperti Kainama ini ya, ada nggak orang-orang lingkungan sekitar dia yang kemudian mengiyakan ini orang dari sekolah Alkitab? Bahkan sekolah Alkitab yang katanya Kainama sekolah di situ sudah mengeluarkan pernyataan bahwa Kainama nggak pernah di situ. Ini kan luar biasa. Dan kemudian bahkan ada orang-orang yang dulu Kainama ini waktu dia masih melalang buana kemana-mana, orang yang dia tumpangi rumahnya masih hidup dan memberikan kesaksian. Dia nggak pernah sekolah Alkitab. Dia diutus dari gereja untuk sekolah musik. Nah, nanti kita akan kemudian tahu teman-teman ya, ketika dia berhadapan dengan yang betul-betul mengerti bahasa Ibrani, nah dia mengatakan itu teologi apa, itu lucu teman-teman ya. Nanti saya akan sampaikan ya. Nah, jadi dia ini berusaha untuk membodohi teman-teman yang muslim ya. Jadi kalau di depan orang-orang muslim, dia itu karena kebiasaan bohong teman-teman. Bohongnya aja bohong gitu loh. Teman-teman ngerti kan maksud saya? Jadi kalau orang yang biasa bohong itu, kebohongannya saja tuh kelihatan banget bohongnya gitu loh. Mbok ya kalau memang pembohong ya dibikin bagus lah ya kan, dibikin supaya tidak ketahuan. Ini bohongnya aja bohong banget gitu loh. Bohongnya aja bohong banget gitu. Ibaratnya apa ya? Kalaupun dia mau mencontek, contekannya aja salah gitu loh. Sudah nyontek salah lagi. Nah, ini beliau ini ya, teman-teman sekalian ya. Kita ngomong ini supaya baik teman-teman yang Kristen maupun teman-teman yang Muslim melihat, mari kita cerdas. Ada nggak orang yang mengubrek rumahnya Kainama ini kemudian, ayo lihatkan ijazahmu, ya kan? Tunjukkan ijazahmu, pamerkan ke publik. Selesai, kalian sekaligus membungkam suara-suara orang-orang yang tidak percaya kepada Kainama. Betul nggak, teman-teman? Kalian membungkam orang-orang yang tidak yang kemudian katanya membuat Kainama itu rusak nama baiknya. Sampaikan ijazahnya, sampaikan foto-fotonya, sampaikan kemudian sertifikat yang didapat dari Haifa Israel itu, sampaikan semua. Kalian membungkam orang-orang yang tidak percaya. Tapi ini kan dibiarkan berlarut-larut. Kenapa? Ya kan? Dan kemudian yang diungkapkan Kainama itu hanya apa yuk teman-teman? Ya biarlah saya udah biasa diginiin ya. Ini bukan yang pertama kali saya udah biasa diginiin. Udahlah kita nggak usah lah. Dan kalian menelan itu ya, menelan itu panas-panas ya. Kalian terluka sebenarnya dengan kebohongan, tapi kalian menikmati itu gitu ya. Dan saya sangat kecewa jika ada orang yang tidak mengkonfirmasi dan bertanya ya. Istilah kalian itu tabayun, betul-betul coba dilihatkan saja dulu ijazahnya. Ya konfirmasinya malah dengan Ustadz Ketipung itu ya, Ipung itu, dia hanya bilang ya biarlah saya udah biasa diginiin. Tidak membuktikan apa-apa. Tidak menyampaikan data apa-apa ya. Jadi memang mereka saya harapkan mengganti makan siang dan makan malamnya bukan hoax dan fitnah ya teman-teman ya. Jadi suka sekali makan seperti itu ya. Mereka doyan banget ya. Sehingga mereka gemuk dengan hoax dan fitnah ya teman-teman karena mereka suka makan itu ya. Nah, sehingga kita melihat di sini dia mengatakan gitu ya. Ini nggak tahu mau ngomong apa ya, nggak tahu mau ngomong apa. Oh, kalau dia nggak tahu ya sudah bukan level. Nah, kita akan lihat ya, kita akan lihat. Ini yang bilang nih kadrun toke ya. Ya, aduh. Jadi gini teman-teman ya. Jadi kita akan lihat kemudian ya. Jadi dia sekali lagi ngoceh apa coba kita lihat ya, teman. Baat, David. Baat, David Ivrit, and David Ivrit. Jadi buat Anda yang sudah biasa dengar bahasa Hebrew, saya akan mengungkapkannya pelan-pelan dalam bahasa Hebrew. Maka itu kalau ngobrol sama ada orang yang dari saudara kita di
Saudara-saudaraku tersayang itu di Kristen atau Katolik yang ngajak saya ngobrol tentang Bible, dia bilang tukang bohong, kamu nggak pernah disekolahin. Saya cuma duduk lalu saya bilang, admit the very bit. Jadi gini ya teman-teman ya. Ini ini gini. Jadi orang nanya kepada dia, kamu tuh bohong ya. Kamu tuh bohong, kamu nggak pernah sekolah di Haifa Israel. Kamu tuh bukan pendeta, kamu itu pendusta. Kemudian dia ngomong, saya cuma ngomong, abrit. Jadi kayak orang autis gitu ya teman-teman ya. Yang ditanya apa, yang dijawab apa gitu loh. Jadi lihat ya. Kemudian dia mengeluarkan bahasa aneh ini gara-gara apa? Coba teman-teman perhatikan ya. Di Kristen atau Katolik yang ngajak saya ngobrol tentang Bible, dia bilang tuh. Nah, yang ngajakin ngobrol tentang Bible ya. Jadi kalau ada saudara-saudara yang dari Kristen atau Katolik yang ngajakin ngobrol tentang Bible atau tentang Alkitab ya, yang artinya memperdebatkan tentang Alkitab, kamu nggak pernah ke Israel gitu ya. Coba pertanyaannya apa nih? Tukang bohong, kamu nggak pernah disekolahin. Saya cuma duduk. Nah, orang-orang yang ngomong ketika kamu bohong, kamu nggak pernah di Israel, ya kan? Harusnya dia jawab apa? Harusnya dia jawab bahwa saya pernah, ini ijazah saya, ini foto-foto saya, ini rekan saya waktu saya ke sana. Ini enggak, malah begini nih. Lihat nih, ini bahasa alien nih. Lalu saya bilang, admit the very bit. Apa? Sorry. Bukan kelasnya. Ya, teman-teman tahu kan maksudnya apa? Ketika ada orang mempertanyakan tentang Alkitab kepada dia, dan kita menuduhkan kepada dia, kamu tuh nggak pernah sekolah Alkitab, kamu tuh nggak pernah ke Israel, kemudian dia mengeluarkan bahasa alien. Admit the very bit. Apa sih? Ya kan? Jadi seolah-olah dia mau menyampaikan kepada umat Islam itu, saya ngerti bahasa Ibrani ya. Saya paling ngerti bahasa Ibrani. Jadi kalau cara mengujinya cuma ngomong bahasa alien itu aja, berbrit ya. Kambing kejepit gitu ya. Nah, jadi ketika orang nanya apa? Ya orang nanya apa lah, orang yang ditanya, kamu nggak pernah ke sana kan? Ketika baru dia jawab dengan bahasa alien, ya gimana orang nggak bingung? Ketika orang bertanya apa? Orang bertanya apa, kemudian dia berkata bahwa, oh sorry bukan levelnya. Apa ini? Ya, dia mau mencerdaskan apa? Ya kan nggak jelas ya teman-teman ya sekalian ya. Nah, jadi memang kalau memang teman-teman itu tidak suka mengkonfirmasi, paling tidak teman-teman tidak mudah percaya begitu loh. Kalau kalian tidak suka dengan sesuatu yang jelas, paling tidak kalian tidak mudah percaya ya. Teman-teman ngerti maksud saya ya? Bukan kita menjelekkan dia secara personal ya. Bukan kita mau menjelekkan dia secara personal, bukan tentang Islamnya. Bukan, tetapi tentang argumennya, tentang perkataannya yang tidak sesuai dengan fakta. Itu yang kita kejar terlebih dahulu. Sebab Alkitab berkata, hendaklah kamu katakan ya jika iya, tidak jika tidak. Selebihnya anu, ya kan? Selebihnya itu enggak ada itu. Iya, enggak. Sekolah di Haifa, ya atau tidak. Ya, mantan pendeta, ya atau tidak? Enggak usah, udahlah saya udah biasa diginiin. Itu tidak memberikan jawaban, ya. Selebihnya dari si jahat kata Alkitab, ya. Nah, inilah yang mungkin dilakukan oleh Kainama ini, ya teman-teman. Nah, jadi ketika dia ada di komunitasnya dan kemudian merasa bahwa semuanya itu masa bodoh, ya. Semuanya itu masa-masanya dia ini. Masanya dia tuh bodoh semua, ya teman-teman. Masa dia itu adalah masa yang bodoh, masa bodoh gitu. Jadi dia merasa tidak ada yang paham kecuali ana, ya. Tidak ada yang paham kecuali saya, gitu ya. Nah, sehingga teman-teman sekalian, ketika waktu itu di Malang, ya, di Malang dia diundang oleh bukan diundang, ada undangan untuk umum, ya, kedatangan Ustadz Kainama, ya kan. Nah, kedatangan Ustadz Kainama dan itu dibuka untuk umum. Waduh, mantul ya. Jadi memang dia nantangin ya teman-temannya, dia membuka siapa tahu dapat hidayah, katanya gitu. Gara-gara mendengarkan ocehannya Ustadz Kainama ini ya. Ustadz Kainama ini. Nah, tetapi ya, tamunya kali ini agak spesial teman-teman ya, dan kelihatan banget bahwa Kainama di situ agak merinding-merinding ya. Tamunya ini adalah Gracia Pelo ya. Gracia Pelo ini, dan teman-teman silahkan juga berkunjung di channel sana, banyak pengajaran baik bagi murtadin dan apologet iman Kristen ya.
Di situ banyak pengajaran dan saya harap teman-teman yang Muslim, teman-teman yang Kristen untuk penguatan iman juga boleh ke sana ya, untuk berkunjung ke channelnya Abang kita Gracia Pelo. Nah, teman-teman sekalian, dia mengatakan bahwa ya, dia mengatakan bahwa sorry channelnya seperti ini ya. Nah, jadi ketika dibuka sebuah ruang tanya jawab ya, dibuka ruang tanya jawab, jadi Pak Gracia Pelo bertanya ya, bertanya. Teman-teman saksikan ya teman-teman ya. Saya harap teman-teman mungkin boleh pakai headset ya, karena ini suaranya rekaman amatir ya teman-teman, rekaman amatir yang rasanya ya kayaknya umat Islam itu tidak punya ini, bahkan kalau mereka punya ini pasti mereka hapus ya. Kenapa? Karena ini mempermalukan mereka. Mempermalukan mereka. Saya akan jelaskan pelan-pelan nanti apa yang disampaikan Pak Gracia Pelo. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Kami buka sesi tanya jawab. Jumlah sesemangat satu penanya. Ada lagi dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya bukan orang Muslim. Saya Kristen. Dan dari tadi saya dengar ada beberapa koreksi bahasa Ibrani yang ada situ, tapi dari saya itu tidak terlalu penting ini. Terima kasih. Mahmadim itu kata kerja. Artinya ketertarikan antar lawan jenis, bukan kata benda atau nama seseorang. Tapi itu nggak terlalu teknis. Ya. Yang saya ingin tanyakan begini, apakah benar Anda itu sekolah teologi di Belanda S2 itu dan di Israel? Betul. Sekolah di Belanda itu sambungan dari teologi liturgia. Ya, berarti Anda sekolah di Belanda. Sekolah di Belanda itu sambungan dari teologi liturgia. Ya, teman-teman bisa dengar kan? Ya, dia mengatakan bahwa sekolah di apa itu tadi katanya? Sekolah di Belanda itu sambungan dari teologia liturgia. Ya. Jadi dia mengaku kan dia sekolah di Belanda, teman-teman pernah ke Belanda juga dan kemudian ke Israel, ya. Nah, kemudian dia berkata bahwa sekolah di Belanda adalah sambungan dari teologi liturgia. Nah, sambungan dari teologi liturgia itu apa ya? Sambungan dari sekolah, sambungan teologi liturgia. Teologi liturgia itu mata kuliah, teman-teman ya. Kalau kita di sekolah teologi, ada namanya teologi liturgia. Teologi liturgia itu bukan jurusan ya, atau bukan sebuah jenjang pendidikan harus ditempuh teologi liturgia, bukan. Dia juga bukan apa ya? Bukan institusi itu. Tapi teologi liturgia itu adalah mata kuliah. Di dalamnya ya, teologi itu theos dan logos, pengetahuan tentang Tuhan di dalam liturgi ya, baik liturgi perjanjian lama maupun perjanjian baru. Artinya kita belajar tentang ya, kita belajar tentang bagaimana cara, sikap ya, kemudian etika, kemudian persiapan-persiapan kita untuk kita menghadap Tuhan, teologi liturgia ya. Jadi berbicara tentang liturgi-liturgi di dalam ibadah, liturgi-liturgi di dalam hari-hari besar. Nah, itu yang kita pelajari. Maka kalau dikatakan sambungan dari teologi di Belanda itu sambungan dari teologi liturgia, itu sebenarnya kalau orang yang betul-betul sudah sekolah Alkitab, itu adalah hal yang aneh, ya. Itu adalah hal yang aneh, ya, sehingga dia mengatakan sambungan, apalagi sambungan, ya kan? Apalagi sambungan. Banyak anak sekolah teologi untuk belajar teologi liturgia itu nggak sampai ke Belanda, ya. Nah, apalagi dia bilang bahwa liturgi dalam seminari teologi Protestan. Padahal tidak ada S2 khusus liturgi itu nggak ada, ya.
Jurusan khusus untuk liturgi teologi itu nggak ada, teman-teman ya, tidak ada. Nah, jadi ayolah teman-teman yang muslim juga dengarkan kita ya, mendengarkan kita supaya tidak menelan bulat-bulat hoax-hoax itu ya teman-teman ya. Bukan berarti kita mau menjatuhkan orang ini ya. Nah, maka saya rasa kaget juga nih ya, Kainama itu kaget juga ketika ada Gracia Pelo yang mengatakan saya mau koreksi bahasa Ibrani Anda tapi tidak begitu penting ya katanya gitu. Kemudian dia berkata nah, oke lah, oke gitu ya. Jadi dia mulai agak gugup juga teman-teman ya. Saya lanjutkan teman-teman. Ya, berarti Anda sekolah di Belanda. Nah, sekolah di Belanda itu sambungan dari teologi liturgia. Ya, berarti Anda sekolah di Belanda. Nah, iya. Dan setelah itu sekolah teologi di Israel. Oh, bukan sekolah teologi, itu namanya Tanakh. Itu sambungan dari pembelajaran di Tanakh, Torah dan Injil. Itu namanya Tanakh, dan itu setara dengan program doktoral. Karena yang sana biasanya setelah pasca sarjana. Kalau ini Bu biasa boleh panggil Bu atau Mas ini Christian atau Kevin pasti tahu ya. Tanakh yang di Haifa itu adalah pembelajaran yang lepas dari S2. Nah, intinya yang ingin saya tanyakan, intinya belajar di Israel. Iya, kenapa? Nah, enggak, saya bawa Alkitab bahasa Ibrani. Nah, Iya. Wow. Ini luar biasa sih. Ini gila banget ya. Kenapa teman-teman saya katakan demikian? Ya, ini demi sebuah kesehatan akademisi dan kesehatan kejujuran intelektual. Kesehatan akademisi dan kesehatan kejujuran akademik, intelektual. Gracia Pelo masuk masjid hanya untuk mengatakan atau kemudian membuka apa yang benar, dia sampai masuk masjid teman-teman dan mendengarkan mungkin berapa jam tadi si Kainama memberikan tausiah tentang hal-hal yang mengibul ya. Kemudian dia datang ya ke masjid demi, ingat ini teman-teman, kesehatan intelektual dan kesehatan kejujuran akademis. Dia datang ke sana teman-teman. Ini luar biasa sih. Saya kagum juga ya. Saya kagum. Jadi kemudian dia berkata bahwa tadi lagi tuh betul, dan Anda ambil S2 di Israel, itu sambungan. Jadi orang ini teologi sambungan itu dia pikir pipa air gitu ya, main sambung-sambung gitu ya teman-teman ya. Nggak ada itu. Jadi kita STT di Jakarta misalnya. Oh, untuk kamu menempuh mata kuliah ini untuk supaya lulus, kamu harus sambung ke sana, sambung ke sini. Ini PLN atau apa sih? Ya kan, bukan sekolah teologi ya ini orang. Ya teman-teman, nggak ada teologi sambungan-sambungan ke sana. Kalau di Israel itu Tanakh katanya. Tanakh itu nama kitab. Ya, Tanakh itu nama kitab. Kitab Torah, kitab Taurat ya, Torah lagi, kitab Taurat, kitab nabi-nabi, kemudian Mazmur dan kitab nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, kitab puisi. Nah, jadi apa yang dia sampaikan? Oh, itu Tanakh. Apa Tanakh? Tanakh itu buku. Ya, jadi ini sudah di depan umat muslim dia betul-betul betul-betul ditelanjangi ya teman-teman. Jadi orang melihat dan dia bawa buku Ibrani nih ya, Gracia Pelo bawa buku bahasa Ibrani ya, nanti kemudian disuruh baca. Ini adalah hal yang paling epic yang pernah saya lihat teman-teman. Ya, dan saya melihat juga ini berani sekali Pak Gracia Pelo, luar biasa ya, demi sebuah kejujuran akademik dan demi sebuah kesehatan intelektual ya. Jadi nggak boleh ada kebohongan. Semua orang bahkan di depan teman-teman yang muslim pun dia bukakan. Supaya apa? Supaya orang dia itu tidak lagi keluar-keluar dengan data yang salah ya. Coba teman-teman perhatikan ya. Dibawain loh maju ke depan sana ya. Nah, ini ya. Nah, terima kasih banyak. Yang ini bukunya yang dari ya, ini harga ya, besok. Ini bukan mobil, ini harga usia. bukan pada itu kalau Anda baca tanah kita Iya. ya, pas pesta, Iya, pesaka. Iya, Passover, lewat pesta, iya, pesaka. Iya. Pesakah gitu ya teman-teman ya. Padahal Pak Gracia Pelo yang ngerti bahasa Ibrani bacanya pesak. Ini pesakah, harus ada
harus ada kuah-kuahnya gitu ya teman-teman ya. Ini pasti dia pakai mic-nya selama 1 jam itu kayaknya udah basah semua mic-nya ya. Jadi nggak usah digitu-gituin gitu loh. Dia mau kelihatan yang kayak seperti tadi supaya kayak orang Islam itu menjadi kayak nggak tahu apa-apa gitu ya. Nah jadi pesak itu udah biasa aja begitu. Ejaannya begitu, ngomongnya begitu. Gak usah pesak. Ya apaan sih? Ya kan teman-teman, aneh-aneh aja nih orang. Ini lucu, ini epic banget teman-teman. Ini saya merasa kayaknya mental saya juga belum seperti Pak Inyomanis berani kemudian datang dan membukakan kebenaran ya. Ini benar-benar datang demi kesehatan intelektual. Luar biasa teman-teman ya. Kita lanjutkan. Tes over melewati. memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Ini buku tentang Haggadah. Pujian. Pada saat keluar itu, kisah-kisah tentang pujian orang Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Dan justru juga merayakan Paskah Yahudi. Ini Paskah bukan yang sekarang ya. Ini yang ini tulisannya agak di dalam dibacakan. Baik. Ini tes. Jadi dia berkata teman-teman langsung aja ya to the point. Kemudian Gracia Pelo berkata ini yang di depan ini tolong baca ini gitu ya. Jadi wah luar biasa. Kemudian dia berkata dites nih katanya gitu kan. Kemudian jamaah tertawa ya kan. Nah kita melihat kemudian nanti siapa yang menangis setelah ini ya. Kita lanjutkan. Karena gini, sebelum belajar, karena Indonesia itu tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi aneh, ada orang Indonesia bisa sekolah di Israel. Kecuali saya ini orang Indonesia, tapi sudah warga negara Australia atau Singapura, sehingga saya bisa masuk ke sana karena negara Australia atau Singapura punya hubungan diplomatik. Nah, ini yang pertama yang saya tanya. Kedua, saya searching di internet, nama sekolah Anda itu tidak muncul. Wow, nekat nih orang. Beneran nekat ini teman-teman. Jadi dia bilang bahwa saya agak aneh kata Gracia Pelo. Ada orang yang sekolah di Israel, sementara orang Indonesia itu tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Kecuali mungkin kayak nama ini ya warga negara Singapura sudah atau warga negara Australia. Jadi agak lucu rasanya ada orang Indonesia yang bisa sekolah lama ke sana, teman-teman. Visanya itu harus visa apa? Ya kan? Visa berkunjung, kemudian mungkin visa turis gitu ya, itu mungkin bisa, tapi kalau visa pendidikan kita nggak ada hubungan diplomatik ya, jadi nggak bisa tinggal di sana lama teman-teman, nggak bisa. Nah maka itu diungkapkan loh di depan publik, buset, wow, saya kagum sih ya kan, saya melihat ini hal yang luar biasa. Kemudian dia tanyakan bahwa dia sudah searching di internet sekolahnya sekolahnya itu nggak ada, dan itu diungkapkan bukan secara WhatsApp teman-teman, diucapkan itu secara publik di depan publik yang Islam. Waduh. Jadi pertama bahwa tadi tentang kitab salah, terus kemudian ini tentang sekolahnya di Israel itu tidak pernah ada. Kemudian apalagi tadi itu ya, mengatakan bahwa apa nih tadi ya? Nama sekolahnya tadi itu tidak ada, dan kemudian tidak ada hubungan diplomatik tentang sekolah yang dimana nama ini ngakunya ada di Haifa. Wow, kalian harus like video ini teman-teman. Kalian harus juga berkunjung ke Inyomanis ya teman-teman. Jadi ini sebagai kecerdasan intelektual beliau dan sebagai keterbukaan akademis. Ini penting sekali untuk kita semua teman-teman. Kita lanjutkan ya. Tidak muncul di internet, tidak ada nama sekolah yang saya baca dari WhatsApp pun. Oleh karena itu saya ingin tanya, bagaimana bisa masuk ke Israel padahal kita tidak punya hubungan diplomatik? Ya, kita lewat saudara yang mengatur perjalanan kita lewat Jordania. Kalau Anda lewat Jordania, ya, pasportnya itu cuma 2 minggu. Setiap 2 minggu Anda harus kembali lagi, urus visa masuk. Ya. Jadi selama Anda di sana, Anda setiap 2 minggu bolak-balik. Ada yang mengurus. Oke, kita di sana.
Ya, yang jawaban dia. Harus bisa masuk. Iya. Jadi selama ada di sana ada setiap 2 minggu bolak-balik. Ada yang mengurus. Kita di sana. Ya, yang jawaban dia. Ini tes namanya. Nah, jadi dia bilang teman-teman, karena Pak Gracia Pelo sudah pasti dia pernah ke sana studi ya. Tentu studi yang dia punya juga itu menggunakan visa turis ya teman-teman. Jadi mungkin perjalanan yang dia lakukan itu perjalanan study tour seperti itu ya. Jadi kita tidak punya hubungan akademis dan perjalanan kita selama di Israel itu tidak boleh lebih dari 2 minggu. Kalaupun lebih itu akan bolak-balik ganti paspor ya, setiap 2 minggu balik dicap lagi, kemudian masuk lagi ke Israel, kemudian setelah 2 minggu balik lagi dicap lagi. Wah, kemudian ada yang mengurusnya. Nah, itu yang dimaksud oleh Pak Gracia Pelo ini, kok ada yang mengurusnya. Maksudnya dia itu masuk ke Israel itu negara yang canggih, teman-teman. Israel itu adalah negara yang luar biasa. Kita nggak bisa kemudian masuk seperti ke gorong-gorong, nggak tahu, tiba-tiba kita sudah ada di sana, nggak mungkin. Semua kecanggihan teknologi itu berada di Israel. Dan orang-orang yang kemudian keluar dari Israel karena diminta atau kemudian dikembangkan penemuan-penemuan ini sehingga ada di negara-negara. Mana mungkin masuk Israel semudah kita mau masuk kayak naik kapal yang tanpa tiket, teman-teman. Nggak mungkin bisa di Israel itu, nggak bisa. Ya, itu adalah negara yang canggih, negara yang sangat maju. Jadi tidak akan mungkin bisa mereka kejebolan orang seperti itu, nggak bisa. Ya, maka Kainama mengalihkan pembicaraan ya, mengalihkan pembicaraan. Kita lanjutkan teman-teman. Jadi Pak Gracia Pelo berusaha nanya itu, kemudian dia tidak mau membahas itu, ya sudah, ya kan? Karena dia bilang ada yang mengurusnya. Siapa yang mengurusnya? Aneh ya teman-teman. Dengan orang yang tidak punya hubungan diplomatik, tidak mungkin orang Israel membolehkan ya. Tidak mungkin orang Israel tidak membolehkan orang itu untuk menghadap dan kemudian melanjutkan paspornya ya. Paspornya tidak begitu, ada yang ngurus ya. Emangnya ini mau naik tiket ke Jatim Park gitu ya, mau naik tiket ke tempat tempat-tempat ya itulah tempat-tempat permainan-permainan Dufan gitu ya teman-teman. Bukan seperti itu masuk ke Israel itu, susah sekali ya teman-teman, susah. Nah seperti itu, kita lanjutkan teman-teman. Ini bukan pertanyaan. Ini tes ya. Jadi gini. Kenapa saya tidak merasa bahwa ini adalah sesuatu yang baik untuk dilanjutkan? Itu bukan kan? Itu secara hukum sudah. Misalnya saya ada yang dulu. Nah ini tadi bukan pertanyaan. Iya. Oh iya Pak. Kalau saya ceramah di gereja. Saya ngaku mantan ustaz, kuliah di Madinah di Mekah. Ya, misalnya. Kalau saya disuruh baca Al-Quran, saya tidak bisa. Anda bisa ngaku yang saya maksud? Ya. Nah, iya. Nah, ketika ini, ya baik. Anda bisa? Silakan. Ada dulu saya sekolah. Ya, jadi Kainama di sini mau ngeles ya teman-teman. Dia bilang, saya rasa ini bukan bagian yang baik untuk dilanjutkan. Nah, kenapa? Saya dites katanya seperti itu. Jadi dia bilang, ini saya rasa tidak baik untuk dilanjutkan. Nah, dia udah mulai panik ya teman-teman. Panik nggak? Panik lah, masa enggak? Ya kan? Dites sama orang yang paham itu panik luar biasa loh ya. Bertemu dengan ahlinya itu panik banget ya kalau kita bohong ya, kalau kita bohong. Nah, jadi kemudian dia berkata bahwa ini bukan hal yang baik untuk dilanjutkan. Waduh, ya kan? Nah, terus Pak Gracia Pelo menjelaskan, teman-teman bayangkan, kalau saya mengaku bahwa saya mantan ustadz, sekolah di Mesir atau sekolah di Arab Saudi, ya, sekolah di Arab Saudi, kemudian saya masuk Kristen dan saya menjadi pendeta, kemudian saya dites untuk baca Al-Quran, saya nggak bisa. Kira-kira menurut Anda bagaimana gitu ya? Tentu akan ada keanehan, ngakunya katanya mantan Islam tapi tidak bisa baca Quran, gitu kan aneh. Nah makanya Kainama dites bahwa dia mengaku sebagai orang pernah sekolah di Israel, dia pernah ada di Haifa Israel selama beberapa lama gitu ya, dan kemudian dites
tulisan aja gitu loh. Tulisan itu disuruh baca aja nggak bisa. Nah, makanya Gracia Pelo mengajak teman-teman atau audiens muslim yang ada untuk mengambil hikmahnya bahwa dia harusnya bisa baca ini begitu loh dan tidak menghindar. Justru itu adalah hari-hari yang dia baca kalau memang dia pendidikan gitu ya. Coba kita lanjutkan teman-teman. S2 teologi saya belajar bahasa Ibrani. Jadi kalau Anda baca keliru pun saya akan baik. Initiate. Isya Mika. Bukan, kalau bacanya rasaan. Lanjut. Rasaan Mika. Salah. Mah. Ini ada kamas. Kamas itu A. Ini kamas he. Bacanya mah. Bacanya ini. Hafa. Salah. Bu. He. Wa. Ale. Bu. Benar, saya S1 teologi, ya, saya juga teologi, bahasa Ibrani untuk orang Kristen di sekolah teologi itu kayak Anda baca bahasa Arab di pesantren. Nah, kalau diserahkan itu gimana sih? Ya kan memang ini tertulis itu ada bacanya. Ini ada. Kamas itu A, ini kamas he, bacanya mah, bacanya ini. Hafa, salah, bu, he, wa, ale, bu. Benar, saya S1 teologi. Tanpa ampun. Salah. Lalu dibilang, mohon maaf salah. Nggak kayak gitu teman-teman. Salah. Jadi luar biasa ya. Dia ini betul-betul mengoreksi ya. Betul-betul jujur secara akademik ya teman-teman ya. Pak Gracia Pelo. Dan kalau salah ya salah gitu ya. Ya jadi dia mengejanya tuh secara salah ya harus salah gitu. Bukan dibenarkan ya. Jadi lucu. Yang satu katanya ngaku Pak Gracia Pelo kan mengaku dia S2 ya teologi ya S2 teologi. Si Kainama ngaku sekolah teologi juga di Haifa Israel. Bagaimana hanya membaca beberapa kalimat saja salah semua gitu loh. Dan yang menguji adalah orang yang S2 di Indonesia. Logikanya di mana? Ya kalau kita cerdas teman-teman pasti mengerti ya memahami hal ini ya teman-teman. Kita lanjutkan ini koreknya luar biasa. Udah ada Bang Nabi Yusuf juga sebentar Bang ya. Kita lanjutkan dikit lagi. Ya, saya juga teologi, bahasa Ibrani untuk orang Kristen di sekolah teologi itu kayak Anda baca bahasa Arab di pesantren. Nah, kalau diserahkan itu gimana sih? Jadi kan memang ini tertulis itu ada bacanya. Ini tidak ada baca, sama seperti Al-Fatihah. Kami mohon acara ini kan yang ada kamera. Ini bukan pertanyaan. Kalau kita ada pertanyaan, ini mungkin bisa kita buatkan sesi. Orang yang mengerti bahasa ini tahu itu. Tetapi ketika orang ini memang datangnya untuk ini tadi juga pertanyaan. Jadi kalau Anda baca keliru, Initiate.
salah, Mika. Isya, Mika. sudah tahu bagiannya perasaan. Perasaan Mika. Salah, ini ada kamas itu ini kamas bagiannya lebih Hafa. salah alek Benar, saya S1 teologi. Saya juga teologi. Ya, begitulah teman-teman, sudah diluruskan semuanya oleh Pak tentang sekolah di Haifa Israel lah, dia ngomong tentang ini tantangannya dia teman-teman ya. Apa? Sorry. Nah ini sebelum ketemu Pak Gracia Pelo nih ya. Ini sebelum ketemu Pak Gracia Pelo, dia karena di depan ya tidak ada undangan Kristen mungkin ya, jadi dia bisa berdansa-dansa di sini teman-teman. Coba perhatikan. Baat Medavir Ivrit and Medavir Ivrit. Jadi buat Anda yang sudah biasa dengar bahasa Hebrew, saya akan mengungkapkannya pelan-pelan dalam bahasa Hebrew. Maka itu kalau ngobrol sama ada orang yang dari saudara kita di saudara-saudaraku tersayang itu di Kristen atau Katolik yang ngajak saya ngobrol tentang Bible, dia bilang tukang bohong, kamu nggak pernah di sekolah. Saya cuma duduk lalu saya bilang, Medavir Ivrit. Apa? Sorry. Bukan kelasnya. Nah, kalau itu memang adalah sebuah bahasa Ibrani ya, dan kemudian dia selalu mengatakan itu kepada orang yang mengujinya bahasa Ibrani, kenapa dia tidak sampaikan itu kepada Pak Gracia Pelo? Betul nggak? Itu namanya logika ya, itu namanya pengertian bahwa kalau dia memang selalu menanyakan itu kemudian kepada orang-orang yang bertanya tentang bahasa Ibrani, lah ketemu Pak Gracia Pelo kok langsung melempem kayak peyek, teman-teman, peyek keinjek gitu. Kenapa langsung melempem gitu? Kenapa nggak kemudian bertanya juga apakah berhasil kambing kejepit kepada Pak Gracia Pelo gitu ya? Kenapa dia nggak ngomong kayak gitu? Ya malah apa? Hanya untuk baca 3 kata dan 3-tiganya salah, 3-tiganya dibenarkan. Ya, diluruskan oleh Pak Gracia Pelo yang notabene adalah S2 dari Indonesia saja, nggak usah sampai ke Israel. Sementara dia waktu itu yang mengaku sebagai ya S2 di Israel, Haifa Israel, nggak bisa ngomong hanya 3 kata. Teman-teman ngerti logikanya kan? Makanya saya kagum juga kepada beliau ya, boleh sampai datang ke masjid hanya untuk sebuah kecerdasan intelektual dan kejujuran akademis. Dan ternyata betul ya. Ternyata benar, kebenaran dibukakan bahwa dia bukan siapa-siapa. Dia bahkan tidak mengerti hanya dengan 3 kata saja. Baik, saya sudah bersama dengan Bang Nabisuk ini. Selamat sore Bang Nabisuk. Halo, shalom Bang Nabisuk. Suaranya nggak keluar ya? Halo. Baik, mungkin suaranya nggak masuk. Halo? Masuk. Halo? Kedengaran? Silakan. Oke. Ya. Baru kedengaran. Jadi, shalom Bang Jaki. Ya. Jadi, Halo. ya ini dilema ya kadang-kadang kita ini mantan mualaf ini kan banyak udah melakukan penipuan diri sendiri, mereka juga menipu umat gitu ya. Kalau secara hukum mungkin bisa ini loh Bang Jaki dilaporkan ke pihak berwajib. Karena deliknya mungkin ada ya, melakukan ini kan unsur tindak pidana, bukan perdata ya. Dalam artinya kan membuat suatu penipuan, ya kan? Karena seharusnya sih kalau saya sih umat Muslim itu saya akan melakukan ini, melaporkan ini ke pihak berwajib. Karena ini menipu gitu loh, menipu umat ya kan, melakukan pembohongan. Agar ini orang-orang yang mualaf ini agar kalau ini terjadi dibawa ke pengadilan, nanti kan yang lain-lain kan nggak ngikut-ngikut lagi gitu loh. Kayak seperti siapa namanya dulu Ustadz Faujan itu kan, yang ngaku-ngaku dia sekolah teologi di Roma, nomor lulusan terbaik nomor 1 kan dari Roma. Terus
Habis pulang dari Roma dia katanya disambut dengan meriah, terus diangkat jadi ketua misionaris seluruh Indonesia. Buset dah. Ya, Padahal orangnya masih muda lagi. Terus bapaknya kardinal, ibunya evangelis. Kan ini kan kalau anak sekolah minggu kan bisa guling-guling itu kan, ketawa kan, saking lucunya kan. Tapi betul, betul. yang lucunya orang saudara-saudara kita umat muslim mungkin di pengajian kali, justru mereka kagum-kagum loh. Kagum-kagum mereka. Karena apa kagum-kagum? Ya mungkin pertama mereka nggak ngerti apa itu kardinal, nggak ngerti apa itu evangelis. Masa kardinal menikah sama evangelis? Ya, ada-ada aja kan. Kata Pak Bom, aneh-aneh aja. Ini kardinal celana jeans mungkin maksudnya, Bang. Ya mungkin. Ya pastor aja kagak nikah, apalagi kardinal. Kardinal kan udah kelasnya kan udah dalam satu negara itu ya, provinsi kalau nggak salah itu kan. Setiap provinsi ada kardinalnya. Ini Ya, kacau dah. Ini kalau nggak dilakukan ini pihak Muslim, mestinya kan ini kan udah ada barang bukti. Barang buktinya kan contoh dia kan ada videonya bahwa dia ngaku sekolah S3, S2 apa S3 ya? S3 ya S2. di Israel ya. S2. Iya kan? Jadi Terus S2-nya kan ada kalau dua, dia dua di Belanda. ada dua ya. Israel. Nah, Leiden. berarti kan kalau dia udah ini ada barang bukti di video itu kan dia harus membuktikan dong sekolahnya di mana, di S2-nya di Israel di mana. Kan gitu kan? Dia kan harus kasih bukti. Itu kan nanti di pengadilan nanti dibawa. Kan ada hukumannya itu kan, orang yang melakukan penipuan itu ada dalil hukumnya itu, ada ininya penuntutannya itu. Makanya saya katakan bahkan kalau dia benar, orang yang menuduh dia itu akan dihukum gitu loh. Jadi dia kan bersih namanya kan, tidak dianggap lagi bahwa dia adalah seorang yang menipu gitu. Kalau sekarang kan dia dianggap penipu. Nah, maka untuk membersihkan namanya, untuk mengklarifikasi itu semua, tunjukkan data-data yang dia punya, maka namanya kan juga jadi bersih. Orang yang menuduh dia pun betul. Justru nanti kalau dia bisa buktikan, berarti yang namanya kebohongan dia, penipuan dia enggak ternyata salah kan gitu kan? Ya ini buktinya nih, saya nih sekolah di Israel dan di Belanda. Jadi selama ini kan kita masih posisi menganggap dia itu kan pembohong, penipu. Kalau dia bisa buktikan, berarti kita yang salah kan gitu kan? Selama dia nggak bisa dia buktikan, ya berarti kan argumen kita, tuduhan kita ya masih ini kan, masih benar kan gitu kan? Justru ini yang umat ya kalau kita kan ngapain ngadu-ngadu gitu kan, ya kalau kita sih masa bodoh aja, nggak ada urusan ke kita kan, cuma yang kasihan, yang korban kan bukan kita, ya kan? Yang korban kan umat Muslim, ya kan? Mereka kan ditipu, dibohongin kan? Menurut logika saya ya, tapi nggak tahu lah. Karena gini, orang-orang contoh nih, yang ustadz yang datang jadi pendeta, kita kan mereka kan ngaku, tapi kan kita tahu kan dia apa benar-benar kan gitu kan. Tapi kalau mereka bohong, kita juga bisa melakukan pelaporan kan. Contoh nih kayak siapa namanya Saifuddin Ibrahim, ya kan dia ngaku dia kan dari dari dosen apa guru di Yayasan Zaitun kan gitu kan. Itu kan anaknya juga udah ini kan udah ngomong benar, bapak saya ini adalah seorang guru di pondok pesantren Zaitun di Jawa Barat, ya kan. Terus ada juga ngaku-ngaku semua kan. Ini kan jelas. Kalau ini kan udah ini udah sebenarnya udah masuk ranah hukum ini Bang Jeki. Kalau umat Muslim ini udah ranah hukum ini sebenarnya. Karena ini udah melebihi udah sama dengan penistaan ini namanya kan. Sama. Jadi dia udah dalam arti di sini masuk ke jalur hukum ini. Kalau teman-teman saudara-saudara kita Muslim ngerti, paham daripada mereka selama ini rame-rame kan dibohong. Kan banyak yang bohongin kan, ada lagi yang lain kan kayak siapa lagi ya, si Samudra itu kan. Nah, terus yang lain-lain itu kasihan gitu mereka kan. Jadi jangan rame-rame nanti datang lagi bohong-bohongin, nanti nongol lagi kalau nggak dibawa ke jalur hukum, nanti rame-rame orang jadi ngaku-ngaku mantan. Oke, Bang Jeki silakan. Jadi memang ini demi kecerdasan teman-teman juga yang Muslim ya. Tadi sudah disampaikan Bang Nabisuk bahwa kalau kita bicara tentang unsur pidana, mungkin ini terpenuhi ya, karena ini di depan publik mengatakan dirinya sebagai latar belakang yang salah begitu, tidak sebenarnya ya, bahwa dia bukan mantan pendeta, ya tidak ada gereja yang pernah mengakui itu,
Bahkan STT-nya sendiri sudah bikin pernyataan bahwa dia tidak pernah sekolah Alkitab. Bahkan anak yang dimana dia juga ikut menumpang di rumah itu, ya. Jadi ada orang tua, ya, temannya dia mungkin menumpang di rumah seseorang dan anaknya itu mereka bergaul bersama, sudah bikin pernyataan dia ini bukan pendeta. Hanya waktu itu dia lagi tidak tahu kemana, tunggang langgang entah di mana. Jadi mereka tinggal bersama, ya, ditampung lah, gitu ya, ditampung. Kemudian dia di gereja, kemudian disekolahkan untuk sekolah musik, ya, sekolah musik. Nah, jadi kemudian dia mengaku itu sebagai sambungan dari teologi liturgia, mungkin ya. Dari mana ceritanya itu teologi liturgia? Nah, maka seperti yang dikatakan Bang Nabisuk juga bahwa ini demi kecerdasan teman-teman yang muslim ya. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku begitu, teman-teman tolonglah ya, datang mungkin ke rumahnya, cross check benar-benar sungguh-sungguh ya, bahwa apakah benar orang ini adalah dulu mantan pendeta. Jangan dia diberi panggung ujuk-ujuk ya kepada teman-teman yang muslim, dan teman-teman muslim itu menelan liur mereka tanpa disaring gitu loh. Dan menelan itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, menurut saya itu sebagai pembodohan akademik ya, pembodohan. Sehingga mereka bukan dicerdaskan ketika mendengar Kainama ngomong, tapi malah dibodohi. Nah, baik tentang latar belakangnya, baik tentang hujatannya terhadap kekristenan. Nah, kalau BBS nonton video ini, pasti video ini yang disalahkan, bukan Kainamanya. Dia itu logikanya lain lagi ya, orang satu itu ya. Nah, kalau BBS ngomong video ini, kenapa kalian benci Islam? Nah, pasti mereka ngomong kayak gitu. Si BSS itu ngomong begitu ya. Nah, jadi kalau dia nonton video ini bukan sebagai pelurusan, tapi justru dianggap video kita ini terpenuhi unsur pidananya tuh Bang Nabisuk. Nah, makanya dia itu perlu kita ketahui ya, bahwa kalau orang Kristen bikin video klarifikasi seperti ini, itu bukan kemudian kita benci Islam. No, no, no. Kita ini argue to argue gitu loh. Kita argumen dengan argumen, pernyataan balas pernyataan. Bukan pernyataan, bukan argumen dibalas lapor. Nah, itulah kita bisa melihat bahwa di situ adalah keterbelakangan mental. Kalau saya bilang itu penyakit ya teman-teman, itu penyakit. Sementara dia boleh membuka mulutnya sampai mungkin mulutnya iritasi, tapi orang disuruh dibungkam ketika orang juga mau buka mulut sedikit gitu. Dia buka selebar-lebarnya bahkan sampai dia kesakitan, itu nggak apa-apa. Tapi ketika orang membuka mulut untuk mengklarifikasi, saya laporin nih. Nah, jadi ini kan ini penyakit teman-teman ya. Itu penyakit. Jadi ada orang-orang yang bermulut besar, bertelinga tipis, itu yang saya jengkel ya. Tidak kemudian menerima ini sebagai sebuah ungkapan akademis ya. Tentu saja harus diterima demikian. Karena pernyataan dibalas pernyataan ya, argumen dibalas argumen, bukan argumen kemudian sudah buntu nggak tahu kemana, kemudian baru lapor, dan kemudian BSS muncul mengatakan, mengompor-ngompori umat muslim sehingga mengatakan bahwa kenapa kalian benci Islam? Loh, orang bikin pernyataan kok argumen, kenapa disebut kita benci Islam, kan begitu. Maka video saya ini pun kalau ada, ini dianggap sebagai ungkapan kita membenci Islam. Bagaimana kira-kira menurut Bang Nabisuk? Jadi gini, Bang Jeki ya, kalau kita sih ya ada perpindahan contohnya nih, ada pendeta, ada pastor, mualaf, ya kita nggak ada masalah, itu kan hak dia. Kita kan dalam artian di sini kan kita bebas gitu kan. Kita juga senang kok kalau ada bisa ada orang pendeta, contohnya nih pastor pindah, nggak ada apa, kita kan nggak ada masalah. Cuma justru itu kan kasihan lihat mereka, karena mereka kayak dipermainkan gitu kan. Jadi contoh nih, ada orang ngaku-ngaku mantan pendeta, kan mereka kan dipermainkan. Kalau yang dipermainkan kan bukan kita. Ya kalau kita kan ya ibaratnya kan ya masa bodoh aja, nggak terlalu ini. Kan orang ya, kalau kita juga ya, kalau contohnya nih saudara kita dipermainkan, kita nggak tega gitu loh. Ya jadi jangan mereka berpikir terbalik. Justru kita, karena kita itu ada rasa kasihan gitu kan. Kok kalian mau ditipu-tipu, dibohong-bohongin, dipermain-mainkan? Bukannya kita ibaratnya ada rasa kebencian. Justru yang benar-benar jujur lah yang datang itu kan jujur, jangan saudara-saudara kita yang seberang itu dipermainkan. Itu yang harus kita ini. Kalau orang kan melakukan kebohongan, contohnya saudara kita, tetangga kita, ada orang lain membohongi, menipu, kita nggak tega dong, kasihan kan melihatnya kan, kok tetangga kita atau saudara kita atau keluarga kita dibohong-bohongin, ditipu orang, ya kan. Ini kan sudah termasuk hukum pidana, ya kan.
Dalam arti di sini, marilah kita cerdas, jangan mau ditipu-tipu, jangan dibohongin, kan gitu kan. Kalau kalian tetap begini-begini bangga dengan orang penipu dan pembohong, itu kan kasihan, ya kan? Ya saya sendiri kalau ditipu orang, ya dibohongin orang, ya saya, ya dalam arti di sini kan nggak mungkin lah saya mau dibohongin orang, ditipu orang kan. Justru yang aneh ini udah ditipu dan dibohongin, malah mereka marah-marah, nggak boleh dong. Justru kan mereka harus mendukung kan, apa namanya tindakan kita kan, karena saya sendiri kalau ada menipu saya, ada yang membohong saya, ya saya kan malu kan. Loh, kok saya bangga jadi ditipu orang? Kan lucu kan? Ini kan agak lucu kalau masa saya bangga ditipu orang, justru kan saya malu juga ditipu orang kan. Ada orang nih menipu saya, membohong saya kan justru ikut malu juga. Kasihan saya kan, contohnya Bang Nabisuk ditipu orang kan, kan orang kan jadi ketawa kan, wah Bang Nabisuk ditipu, dibohongin, kok mau gitu kan. Gitu maksudnya saya, bukan dalam arti kita ada kebencian, enggak. Itulah ada saudara-saudara teman-teman seberang, kita mari berpikir cerdas, bukannya kami ibaratnya kalau ada yang pindah kami nggak ada apa-apa, itu udah hal biasa. Mau pindah maupun mau 1000 pindah pun biasa buat kami nggak ada apa-apa. Yang penting perpindahan itu dengan kejujuran, jangan ada kebohongan, jangan ada tipu menipu. Kasihan gitu, itu aja Bang Jaki. Ya, wah itu benar ya, benar banget. Jadi memang sekali lagi ya demi ya ini juga bukan demi kami sebagai korban sebenarnya ya, korban fitnah dari Kainama ya, yang sudah menjadi ustadz bukan karena mengajar Quran tapi karena mengajar Bible ya, itu fitnah yang dilemparkan kepada kami. Ya, kami juga bukan hanya mau untuk kemudian mengklarifikasi fitnah, tapi juga kita tidak mau ya teman-teman yang muslim khususnya jamaahnya ustadz ini ya mengizinkan beliau untuk terus berdosa ya. Ini kan kita memberikan dia kesempatan untuk terus memunculkan kibulan-kibulan yang lainnya dia ya. Sementara ketika disuruh klarifikasi dia tidak mampu untuk menunjukkan apapun berkas, dokumen, file yang membuktikan bahwa dia mantan pendeta, mantan alumni sekolah teologi, sekolah di Haifa Israel dan lain hal sebagainya. Data itu tidak pernah muncul di permukaan. Sementara data yang tidak muncul, koar-koarnya terus jalan. Ya, ini orang bagaimana sih? Ya, ini makanya saya katakan, ini orang terbiasa dengan kebohongan. Dia tidak akan merasa, bahkan mungkin dia sudah lupa. Dia mengatakan bahwa dia pernah sekolah di Haifa Israel. Mungkin dia sudah lupa. Karena orang udah kebiasaan bohong itu, biasanya dia melupakan kebohongan yang lain untuk kemudian fokus kepada kebohongan yang baru. Nah, makanya saya katakan kepada teman-teman juga bahwa yang seperti dikatakan Bang Nabisuk juga, ayolah kita kemudian jujur betul-betul jujur, dialog secara akademis. Sebagaimana Pak Gracia Pelo ya, channel Inyo Manis, jujur betul-betul menyatakan apa yang benar, apa yang salah. Disuruh baca aja ya, rahasia A dia baca dia bilang salah. Nggak terpeduli mau di depan umat muslim, mau di mana ya. Itu di stop kan teman-teman, itu di stop karena Pak Gracia Pelo mengatakan bahwa siaran itu atau dialog percakapan mereka itu disebarkan di toa gitu loh. Jadi satu lingkungan itu ya seperti sebagaimana azan pada umumnya, sebegitulah mereka mendengar percakapan Kainama gitu. Dan ketika dikasih mic juga Pak Gracia Pelo menguji coba si Kainama itu, sebegitu besarnya jugalah seperti suara ajan mereka sedang berdialog, dan sebegitu banyaknya jugalah orang tahu bahwa Kainama ini abal-abal. Nah, abal-abal, nggak tahu apa-apa ya. Tapi ketika di depan umat muslim ya, di jagoan kandang ya, coba teman-teman dengar. Ba'at Medavir Ivrit and Medavir Ivrit. Jadi buat Anda yang sudah biasa dengar bahasa Hebrew, saya akan mengungkapkannya pelan-pelan dalam bahasa Hebrew. Siapa di antara umat muslim yang biasa dengan bahasa Ibrani, Hebrew? Coba. Ya nggak ada lah. Itu kan di tengah-tengah umat muslim. Nah, tapi dia ungkapkan itu ya, memang sebagai sebuah gaya-gayaan. Nah, untuk kalian yang udah terbiasa bahasa Hebrew, wah, jadi kan untuk kalian yang terbiasa sama saya ngomongnya gitu loh, karena saya juga terbiasa. Itu artinya ya, untuk kalian yang terbiasa dengan bahasa Hebrew ya, saya akan ungkapkan pelan-pelan, wes. Jadi seolah-olah kalau kalian misalnya nggak terbiasa, kalau yang terbiasa pasti kalian tahu. Kalau nggak terbiasa saya ngomong pelan-pelan nih, wes. Seolah-olah dia terbiasa kan bahasa Ibrani.
Nah, teman-teman supaya paham ya, supaya tidak ada fitnah, supaya tidak ada dusta seperti yang sering dilakukan si Kainama ini ya. Lihat, perhatikan. Jadi Medavir Ivrit and Medavir Ivrit. Jadi buat Anda yang sudah biasa dengar bahasa Hebrew, saya akan mengungkapkannya pelan-pelan dalam bahasa Hebrew. Maka itu kalau ngobrol sama ada orang yang dari saudara kita di saudara-saudaraku tersayang itu di Kristen atau Katolik yang ngajak saya ngobrol tentang Bible, dia bilang tukang bohong, kamu nggak pernah disekolahin. Saya cuma duduk lalu saya bilang, at Medavir Ivrit. Apa? Sorry. Sorry, saya lagi bersim. Kita stop dia di gini nih. Jadi nggak ngerti ya, ketika orang nanya dia, kamu bohong ya, sekolah di Haifa Israel, kamu nggak ngerti apa-apa. Tiba-tiba dia hanya ngomong ya kambing kejepit, ya kan? Nah, kan aneh jawabannya, tidak menjelaskan data malah beri ya. Nah, jadi begitulah teman-teman, kita melihat bahwa jualan-jualan seperti ini yaitu laris terjual habis ya. Kalau ibaratnya barang di Shopee COD ini sudah sold out semua. Orang-orang seperti ini yaitu ditampung, diberi makan, dirawat, dipelihara oleh teman-teman muslim yang tidak mau cerdas ya. Jadi memang mereka menampung orang-orang seperti ini untuk kemudian dimandikan ya, kemudian didandani ya, sehingga mereka bisa mengatakan satu poin, hanya menyerang Yesus bukan Tuhan. Hanya itu. Ya. Nah, jadi mereka orang-orang seperti ini ditampung ya, dimandikan ya, dikasih susu kepada mereka, dipelihara ya, sehingga mereka ini aset ya. Jadi tidak peduli bagaimanapun apa yang disampaikan tentang kekristenan, mau salah, mau bohong, mau bodoh, terserah. Yang penting dakwah ditegakkan. Dengan kebohongan pun gak masalah kayaknya bagi orang ini ya. Nah, jadi mereka tidak mementingkan benar atau salahnya. Yang penting ada yang bersyahadat. Ya. Jadi ini bahaya sekali orang-orang seperti ini, teman-teman ya. Bukan hanya demi apa ya namanya, kesatuan kita sebagai umat beragama, tapi dia sudah menyebarkan fitnah kemana-mana yang perlu kita klarifikasi, bukan lapor ya. Tapi bagi teman-teman yang mau melapor itu adalah hak. Tetapi kita mengingat tentang Yesus Kristus, kita tidak perlu melapor ya. Nah, tetapi karena memang ini demi kecerdasan akademis, kita lihat apa yang dilakukan Gracia Pelo. Dia datang dan dia hanya meluruskan, bahkan tidak maki-maki, tidak ngomong kotor dan lain sebagainya. Dia hanya meluruskan apa yang perlu diluruskan. Tapi ternyata semua yang diduga Gracia Pelo itu adalah sebuah kebohongan dan betul-betul terbukti. Semuanya adalah kebohongan. Sekolah Haifa Israel, sekolah Belanda, kemudian apa lagi itu? Bisa bahasa Ibrani, semuanya omong kosong belaka, ya, begitu. Oke. Teman-teman, saya silakan Bang Nabisuk untuk closing, Bang. Silakan Bang. Apa pesan-pesan Abang untuk Kainama dan teman-teman yang muslim yang lain terkait dengan Kainama ini? Jadi gini, saudara-saudaraku muslim, tolonglah kalian jangan mau lagi terlalu percaya kepada mualaf-mualaf karena mereka ada tujuan tertentu. Kami tidak keberatan kalau ada yang mualaf-mualaf, tapi kalau mereka mau jadi mualaf yang benar, kalian kan tidak ditipu, tidak dirugikan, tidak dibohongin. Tapi kalau mereka ngaku-ngaku mantan pendeta, kalian saudara-saudaraku kan yang rugi. Kalian mau kami kan jadi melihat ini kan jadi kelucuan bagi kami. Kok kalian mau dibohong-bohongin mereka. Tolonglah kalian, bukannya kita ibaratnya dalam arti di sini artinya kalau mereka pindah kami ini itu urusan masing-masing kalau pindah. Tapi kalau mereka dengan ada kejujuran bahwa mereka benar-benar mantan pendeta, mantan sekolah dari luar negeri, ya nggak ada masalah, is okay. Tapi kalau mereka hanya dengan penipuan dan ngaku-ngaku dengan kebohongan, kasihan ke teman-teman gitu. Itu yang perlu ini. Saya juga kepada Ustadz Kainama, tolonglah sadar, jangan Anda menipu-nipu umat, kasihan. Tolong kalau Anda ditipu oleh orang lain, keluargamu ditipu, apa enggak Anda mikir gitu kan. Dalam hidup ini, kita kan hidup di dunia ini kan enggak paling
lama 100 tahun. Tapi kalau kita hanya menipu dan membohongin orang terus sampai kita meninggal, apakah nggak takut dengan Tuhan, Ustadz Kainama? Sadarlah Ustadz Kainama. Itu Bang Jaki. Silakan. Oke, baik. Ya, jadi ada himbauan-himbauan dan nasihat-nasihat supaya kita semua mengganti sarapan dan makan siang bahkan makan malam kita bukan dengan hoax dan kebohongan, melainkan dengan kebenaran dan kejujuran. Seperti sabda Yesus berkata bahwa hendaklah kamu katakan ya jika ya dan tidak jika tidak. Nah, oleh sebab itu teman-teman kita melihat bahwa kekristenan begitu tangguh di tengah-tengah orang-orang, pribadi-pribadi, kelompok dan golongan yang acap kali menjatuhkan, merendahkan, menfitnah, bahkan memanipulasi ajaran kekristenan. Kekristenan tetap ada dan bahkan lebih banyak yang bertobat. Karena kasih itu adalah cara Yesus mempengaruhi orang lain, bukan dengan cara kekerasan. Oleh karena itu kita melihat di sini bahwa kekonsistenan Yesus dalam kasih menjadi poin penting bagi kita. Bahwa sekalipun kita berargumen, sekalipun kita memberikan hak jawab, kita jangan lupa mengasihi. Sebab pengaruh kasih itu luar biasa. Baik bagi dunia dan bagi gereja dan bagi lingkungan sekitar kita. Nah, jadi memang sekali lagi saya sampaikan banyak tantangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi percayalah bahwa Tuhan ada di pihak kita. Kita bisa melihat sekalipun di tengah-tengah kita sebagai anak-anak Tuhan, ada yang kemudian mengajarkan dengan salah. Bahkan mengajarkan, kita sedih sekali ya ketika ada seseorang yang mengajarkan salah, contohnya tentang ini teman-teman. Ya, nih. MUI Helat Diklat Kristologi. Ya, ini dari Sayward ya. Dari MUI ya. Ini dari MUI. Ya. Mereka bikin diklat kristologi. Sejak kapan Islam punya kristologi? Saya mau tanya, sejak kapan Islam punya kristologi? Apa hak Islam belajar tentang kristologi? Dan siapa yang mengajarkan kristologi kepada mereka? Ya. Kenapa mereka kemudian memberikan penghargaan kepada orang-orang seperti Kainama ya tentang diklat kristologi? Kenapa? Apakah ada kepentingan apa seorang Islam belajar kristologi? Dan siapa yang mengajarkan itu? Orang Islam. Siapa yang lebih paham Tuhannya, yakni Kristus, selain daripada orang Kristen? Apakah teman-teman tidak sakit hati jikalau misalnya PGI ya, PGI bikin diklat ya, siapakah Nabi Muhammad yang ngajar pendeta-pendeta? Gimana menurut teman-teman sekalian? Ilmu tentang Rasulullah yang mengajar pendeta. Bagaimana menurut teman-teman sekalian? Ya. Nah, maka saya mau katakan bahwa mari kita cerdas. Di dalam Islam tidak mengenal namanya Kristus, nggak ada. Yesus tidak ada. Maka bikinlah isalogi ya. Isalogi ya. Isalogi lah namanya itu ya. Karena mereka tidak pernah mengenal kristologi, nggak pernah. Dan itu keyakinan agama orang lain. Ya. Dan itu keyakinan agama orang lain. Nah, bagaimana ketika agamamu dibahas oleh orang yang bukan mengimaninya dengan cara yang salah? Ya. Bagaimana Islam membahas atau mengajarkan tentang kristologi? Tidak ada kosakata itu di dalam kitab mereka, dalam sejarah mereka bahkan nggak pernah ada. Kenapa mereka membahas tentang kristologi? Ya, apakah mereka segabut itu? Apakah mereka sepengangguran itu sampai mereka tidak belajar lagi tentang kitabnya, hanya tentang kitab orang lain? Ya, teman-teman, ini bagian dari dakwah khusus mereka, katanya seperti itu. Ya, kenapa seserampangan itu MUI membahas yang bukan bidangnya? Ya, mengapa sedangkal itu mereka? Ya, teman-teman, tapi kita tetap melihat di sini, sebagaimanapun kekristenan diombang-ambingkan, ya, tetapi tetap teguh berpegang, sebab batu penjuru kita adalah Yesus Kristus, bukan yang lain. Ya, cukup Bang Nabi Zuk, ada lagi? Oke, terakhir ini Bang Jeki ya, masalah kristologi ini kan, ya saya juga kaget mendengar informasi ini kan, kok ada diklat-diklat gitu ya. Kadang-kadang ya ini kan sangat dilema ya. Yang dibilang Bang Jeki, kalau kita membahas agama mereka pasti kita udah dilaporkan ke polisi. Tapi giliran mereka membuat begitu gimana ya?
Belum lagi channel-channelnya teman-teman kita seperti siapa namanya Bang Juma gitu kan, dia membuka ayat-ayat Alkitab terus dia menafsirkan sendiri. Tapi kita ya udahlah, kita akan diajarkan oleh Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu, ampunilah mereka, biarlah mereka terserah mereka lah. Karena ini kan serba salah posisi kita sekarang kan. Kita juga tidak doyan suka lapor yang kemarin yang saya katakan itu kan, orang Kristen itu tidak diajarkan untuk lapor-melapor. Kita diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk mengasihi dan mengampuni. Itu aja Bang Jaki. Oke, baik. Terima kasih Bang Nabisnuk untuk waktunya. Sampai berjumpa di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya dan pembahasan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Oke, terima kasih Bang Jaki. Oke, shalom. Terima kasih. Shalom Bang. Memberkati. Terima kasih teman-teman yang di live chat juga dan nanti yang akan menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan senantiasa pantau terus channel ini. Bahkan jika perlu bagikan kepada teman-teman kita yang belum mengetahui. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye-bye.